Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yaskhad. Fanusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Kita masuk pada pembahasan yang ke-40, yaitu berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wassalatu ala man mata min ahlil kiblati sunnah. Dan salat terhadap orang yang wafat dari ahlil kiblat, yaitu dari kaum muslimin, selama dia belum atau dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya, adalah sunnah, yakni perkara yang disyariatkan. Sunnah yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang disyariatkan. Wal marjum wazzani wazzaniyatu walladhi yaqtulu nafsahu wa ghairuhu min ahlil qiblah wasakran wa ghairuhum as-salatu alaihim sunnah. Ya, seperti orang yang mati karena dirajam, begitu pula seperti orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar seperti berzina atau membunuh dirinya sendiri atau yang lain daripada itu di antara dosa-dosa besar. Min ahlil kiblah, dari ahlul kiblat, yaitu dia itu masih tetap sebagai seorang muslim. Dia sebagai seorang muslim hanya saja dengan kekurangan keimanan yang ada padanya, ya, keislaman yang lemah padanya, sehingga dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Apakah dia meminum khamar, apakah dia membunuh dirinya, dan yang semisal dari itu semua, yaitu as-salatu alaihim sunnah. Salat, mensolati jenazah mereka itu adalah perkara sunnah, yaitu perkara yang disyariatkan. Ikhwan, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini adalah termasuk di antara prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu mereka sekali lagi mempunyai pandangan yang wasat terhadap para pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Mereka berada di antara kelompok-kelompok yang sesat, sebagaimana Khawarij
yang mana mereka mengkafirkan orang-orang yang terjatuh di dalam dosa besar dari kalangan kaum muslimin, atau sebagaimana Murji'ah yang mereka juga mengatakan bahwasanya amal-amal manusia itu tidak berpengaruh terhadap imannya, sehingga walaupun seseorang itu dia tidak beramal sama sekali, selama iman itu masih ada di dalam hatinya, maka dia adalah mukmin yang kamil atau yang tamul iman, yang sempurna keimanannya. Ahlus sunnati wal jamaah tidak demikian. Ahlus sunnati wal jamaah berdiri di atas akidah yang telah diwarisi oleh para salafuna as-salih sejak dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir ila yaumil qiyamah. Itu mereka mempunyai prinsip yang wasat, yang pertengahan dalam segala keadaan, termasuk dalam menghadapi pelaku-pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Kenapa kita katakan pandangan ahlu sunnah ini telah ada dari generasi yang pertama dari kalangan salaf ini? Ya, kita lihat bahwa di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga terjadi ya peristiwa-peristiwa yang sama, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mensolati jenazahnya seorang sahabat radhiyallahu taala anhu yang bernama Ma'iz. Begitu juga Nabi mensolati jenazah seorang wanita Al-Ghamidiyah yang mana mereka terjatuh di dalam dosa besar tatkala itu, ada dirajam dan disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di dalam beberapa persoalan Nabi menolak untuk mensolati jenazah orang yang mati bunuh diri atau orang yang dia masih punya utang sampai diselesaikan utangnya. Tetapi perkara ini, penolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sebagaimana telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, yaitu bukan di dalam bab untuk mengatakan bahwa mereka itu telah riddah, telah murtad, bukan lagi Islam, tetapi penolakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dalam bab ta'dib linnas, yaitu untuk mendidik manusia, memberikan ta'zir, memberikan hukuman kepada mereka agar mereka tidak berlama-lama dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Seandainya mereka terjatuh dalam perbuatan-perbuatan tersebut, maka mereka harus segera untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena ada kekhawatiran tadi, takut jangan sampai nanti ketika wafat dalam keadaan belum bertobat, ya barangkali nanti tidak disolati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kemudian tidak disolati oleh seorang alim, ya, dan seterusnya. Nah, mafhum ya ikhwan? Baik. Kemudian kita lihat ikhwana fiddin azzani Allah wa iyyakum, kita bicara tentang dosa besar. Kalau begitu Ustaz, berapakah dosa besar itu? Maka dosa besar itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam Al-Kabair, ada yang berpegang dengan hadis 7 perkara yang menghancurkan keislaman seseorang, lalu mereka beristidlal dengan hadis-hadis yang semisal untuk mengatakan bahwa dosa besar itu ada 7 saja. Adapun sebagian yang mengatakan tidak, dosa besar itu lebih banyak, dan bahkan Ibnu Abbas mengatakan 700 itu lebih dekat kebenaran daripada 70. Ala kulli hal, kalau kita menghitung bentuknya, yaitu mungkin perkara yang agak sulit bagi kita. Tetapi kalau kita menghitung tandanya, maka itu perkara yang mudah bagi kita. Karena kadang-kadang sebuah kemaksiatan itu bisa berubah dalam bentuk yang lain, ya. Tetapi kalau tandanya ya mungkin tidak akan berubah alamatnya. Begitu pula kalau nama daripada sebuah
kemaksiatan mungkin bisa berubah. Orang ya bisa menamakan apa namanya musik dengan syair, orang bisa menamakan khamar dengan obat. Orang juga mungkin bisa menamakan banyak sekali ya, nama itu bisa berubah dari jenis-jenis kemaksiatan. Tetapi esensi daripada kemaksiatan itu tidak bisa berubah. Inilah yang kita sebut dengan alamat tanda. Ya. Hatta orang menamakan khamar dengan madu, tetapi kalau minum khamar kemudian dia pusing ya, apa namanya mangga dikiranya telur, ya maka ini madu yang memabukkan namanya, ya. Maka esensinya tetap khamar, ya. Nah, begitu pula kalau orang dia namakan itu musik dengan syair tapi sambil geleng-geleng kepala melalaikan, ini juga namanya apa? Apa namanya syair yang apa? Memabukkan namanya, ya. Maka esensinya tetap ada walaupun nama itu berubah. Mafhum ya ikhwan? Maka dari itu untuk mengetahui sebuah dosa besar, ya kalau kita mengetahui dari nama itu kita akan pusing, agak sulit bagi kita. Dan nama itu bisa berganti-ganti sesuai dengan tingkat seberapa apa hebatnya seseorang berkreasi sehingga dia bisa memodifikasi syariat ini sedemikian rupa. Maka dari itu, kenapa ikhwan? Karena telah hilang dari kita ini satu prinsip yang utama. Suatu prinsip yang sangat utama sekali, yaitu prinsip apa namanya iltizam, prinsip berpegang teguh dengan istilah-istilah syariat, istilah-istilah yang syar'i. Prinsip itu telah hilang dari kita. Padahal salah satu di antara prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, sebagaimana diterangkan di dalam kitab Mujmal Usul, itu adalah berpegang dengan istilah-istilah syar'i. Berpegang dengan istilah-istilah syar'i. Saya dulu ketika masih remaja, awal-awal ketika saya apa namanya berada di dalam dakwah ini, ada satu kitab kecil sekali yang kita bahas namanya Mujmal Usul. Kitab itu di dalamnya ada satu pembahasan tentang keharusan berpegang teguh dengan istilah-istilah syar'i. Saya ketika itu bingung dan bertanya-tanya, apa penting? Kenapa mesti ada judul yang seperti ini? Dan kenapa mesti ada bahasan yang seperti ini? Bukankah istilah itu dikembalikan kepada uruf saja, kebiasaan saja? Bukankah penggunaan istilah, nama, kalimat itu bebas-bebas saja selama masih bisa dimengerti dan dipahami oleh seseorang. Tetapi kemudian makin hari, makin kesini saya baru tahu ternyata memang penyelewengan atau merasa tidak cukup dengan istilah-istilah syar'i itu membuat manusia berkreasi sehingga muncullah metode-metode baru dengan istilah-istilah baru yang kelihatannya bagus tetapi membinasakan. Ya. Tetapi membinasakan. Ini seperti orang dia mungkin saja dia menggunakan istilah bahwa ya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu orang yang syuja, pemberani, dia ganti dengan preman. Ya ini mungkin kelihatan ini sederhana aja tapi ternyata ini membahayakan. Ya. Atau mungkin dia ganti dengan penyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ganti dengan pemusik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya keren ini istilah, tapi membahayakan. Kenapa? Karena dia keluar dari berpegang teguh dengan istilah-istilah yang syar'i. Saya wallahi ya ikhwan, saya sangat khawatir sekali. Jangan sampai beberapa dekade akan datang karena manusia sudah menjamur dengan sunnah yang membinasakan ini, sehingga mereka bisa menamakan surat Al-Baqarah itu dengan surat apa? Nama lain dari sapi di Jawa ini apa yang badak itu apa? Garap-garap sawah itu apa? Kerbau. Jangan sampai mereka menamakan surat Al-Baqarah dengan surat kerbau. Nah, mafhum ya kawan? Kalau begitu sama enggak? Sama enggak? Baqarah dengan kerbau itu sama enggak?
Mirip tapi tidak sama. Iya. Maka subhanallah, wallahi ini suatu hal yang sangat membinasakan. Maka dari itu ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, kembali lagi di sini faedah yang ingin Anda katakan bahwa ada satu prinsip paling utama di dalam manhaj yang mulia ini dalam menjaga kemurnian agama dan menjaga manusia dari ketersesatan, yaitu keharusan berpegang dengan istilah-istilah syar'i. Keharusan untuk apa? Berpegang dengan istilah-istilah syar'i. Naam. Maka kenapa ya? Karena orang berpindah dari istilah syar'i untuk menyederhanakan masalah, itu rentan terjatuh dalam kebinasaan. Rentan untuk apa? Terjatuh dalam kebinasaan. Naam. Kita kembali, sebab itu di dalam menentukan atau mengklasifikasi dosa antara dosa kecil dan dosa besar, maka kita lihat bukan pada penamaan tetapi pada esensi daripada sebuah dosa itu. Oleh sebab itu paling gampangnya ada tanda-tanda. Yang pertama, sebuah dosa itu dikatakan dosa besar apabila dikeluarkan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku. Maka ini dosa besar apa bukan? Dosa besar. Yang kedua, diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Taib. Sampai di bab ancaman ini, bagaimana pandangan ahlu sunnah terhadap ancaman yang datang dalam nas? Siapa yang bisa jawab? Sebelum kita lanjutkan, ahlu sunnah punya pandangan kalau ada nas mengancam seseorang dengan neraka. Ahlu sunnah punya pandangan bagaimana? Bagaimana pandangan ahlu sunnah terhadap orang itu? Antara ancaman dan janji. Kalau diancam belum tentu terjadi, ya. Kalau janji pasti terjadi. Itu pandangan ahlu sunnah, ya. Kenapa? Karena ancaman itu ya bisa berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, taib. Diancam dengan neraka, ciri yang kedua. Seperti apa? Datang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Ya, sarung atau celana yang melorot, ya, menutupi mata kaki, maka dia diancam dengan neraka. Dosa besar apa bukan? Dosa besar. Maka dari itu, karena ini dosa besar, jadi ini harus diperhatikan dengan baik, ya. Ya, anak-anak sekolah itu saya lihat sekali, banyak sekali di antara mereka yang celana-celana mereka itu melorot menutupi mata-mata kaki mereka, ya. Hampir sebahagian besar dari mereka. Ini kewajiban guru-guru, ya, pengajar-pengajar, ya, ini mendidik mereka. Jangan hanya mendidik mereka menghafal doa-doa hari-hari, ya, menghafal Al-Quran, tapi mendidik mereka untuk menyelamatkan mereka dari ancaman neraka dengan memperhatikan pakaian mereka. Ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat sangat penting. Nah, disuruh kalau dia punya celana yang masih melorot, disuruh angkat. Kalau masih melorot lagi, ya disuruh orang tuanya potong, ya, potong celananya, kasih, biar dia selamat dari ancaman api nerakanya Allah azza wajalla. Nah, ini bukan main-main. Ini termasuk al-kabirah minal kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Apa yang ada dari sarung atau celana di bawah mata kaki itu dia diancam dengan apa? Dengan neraka. Bahkan orang yang terus-menerus melakukan yang seperti ini itu dikatakan nifaq. Dikatakan nifaq. Nah, orang yang terus-menerus seperti ini itu di dalam pandangan Syekh Shalih Fauzan, seperti beliau terangkan di dalam syarah Al-Kabair miliknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya Al-Kabair, punya dosa-dosa besar. Ya, jadi dosa-dosa besar itu ada yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, ada yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bagus sekali.
Itu beliau menyebutkan bahwa orang yang demikian terus-menerus itu tidak layak untuk jadi imam. Kenapa? Karena gugur darinya keadilan. Gugur dari dia keadilan. Sementara di antara syarat menjadi imam itu ada padanya keadilan. Ya. Nah, gugur keadilan itu orang yang tenggelam dalam dosa besar terus-menerus, itu gugur keadilannya. Nah, mafhum ya ikhwan? Taib. Kemudian dan seterusnya di antara tanda-tanda dosa besar. Pertama, dia dikeluarkan dari golongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, diancam dengan neraka. Yang ketiga, disebutkan secara langsung oleh nas. Disebutkan secara langsung oleh nas. Seperti di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ijtanibu, hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Maka di situ 7 perkara itu disebutkan langsung, dia itu membinasakan. Maka ini termasuk diantara apa? Dosa besar. Taib. Kemudian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, pembahasan yang paling menjadi pokok dari kalimat Al-Imam Al-Barbahari ini, bahwa siapapun dari kalangan ahli kiblat ini yang dia wafat sementara dia masih berada dalam bingkai sebagai ahli kiblat, maka apapun dosanya, walaupun dosa yang dia lakukan adalah dosa besar, maka dia masih tetap disyariatkan untuk disolati. Masih tetap dia syariatkan untuk disolati. Naam. Kemudian selanjutnya kata beliau, wala yakhruju ahadun min ahlil kiblati minal Islam hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jal aw yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aw yusalli li ghairillah aw yadhbaha li ghairillah wa idza fa'ala syai'an min dzalik faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam. فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمُسْلِمٌ بِالْإِسْمِ لَا بِالْحَقِيقَةِ. Ini kata Al-Imam Al-Barbahari, masuk di kaidah yang berikut. Kata beliau bahwasanya seseorang itu wala yakhruju ahadun min ahlil kiblati minal Islam, seorang dari ahli kiblat ini tidak keluar dari Islam hatta yarudda ayatan min kitabillahi azza wa jal au yarudda syai'an min athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia menolak satu ayat dari kitabullah azza wa jal atau dia menolak sesuatu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, au yusalli li ghairillah, atau dia salat kepada selain Allah, au yadhbaha li ghairillah, atau dia menyembelih kepada selain Allah. Wa idza fa'ala syai'an min dzalik, apabila dia melakukan sesuatu dari itu, yakni dari salat kepada, menolak ayat Allah, menolak hadis Rasulullah, atau salat kepada selain Allah, atau menyembelih kepada selain Allah, kalau dia lakukan itu faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam, maka wajib bagi engkau untuk mengeluarkan dia dari Islam. Nanti ini ada bahasan ya. Kemudian kata beliau, fa idza lam yaf'al syai'an min dzalik, dan jika dia tidak melakukan itu, perkara yang ada di atas ini, fa huwa mu'min wa muslimun bil ismi wala bil haqiqah. Maka dia itu tetap sebagai seorang mukmin, seorang muslim secara nama, bismi la bil haqiqah, tetapi tidak secara hakikatnya. Maksudnya dia itu sebagai seorang muslim, tidak hakikatnya, maksudnya tidak sempurna keimanannya. Dia muslim tapi orang yang kurang keimanannya. Jadi hakikatnya itu dia muslim tapi tidak sempurna keislamannya. Artinya dia itu belum murtad. Naam. Taib. Perhatikan di sini ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, ini kaidah yang agung, bahwa ketika kaidah ini ada kaitannya dengan kaidah-kaidah sebelumnya, yaitu ketika seseorang itu nampak pada dirinya perkara-perkara
yang menunjukkan bahwa dia seorang muslim, maka hukum asalnya dia Islam. Dia tidak boleh dikeluarkan dari Islam dan dia tidak bisa keluar dari Islam sampai dia melakukan salah satu dari pembatal-pembatal keislaman. Paham ya? Nah, di sini Syekh menyebutkan beberapa. Jadi yang disebutkan oleh Syekh di sini oleh Imam Al-Barbahari ini bukan terbatas ya. Bukan hanya ini saja, tapi ini beliau menyebutkan contoh dari pembatal-pembatal keislaman. Mungkin antum bertanya, Ustadz, ada berapa pembatal keislaman itu? Ada berapa pembatal keislaman? Ada 10. Siapa lagi yang jawab? Nah, pembatal keislaman itu banyak. Ada banyak pembatal keislaman. Hanya pembatal keislaman yang paling sering dan paling berbahaya, paling nampak, paling berhubungan langsung dengan manusia itu 10. Yang disebutkan oleh Syekh Al-Mujaddid Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimana wa rahimahullah di dalam kitab beliau Nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam. Baik. Kemudian beliau sebutkan di sini beberapa. Ya. Artinya apabila seseorang dia terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman, maka pada saat itu hukum asal orang ini perlu dibahas. Paham ya? Hukum asalnya perlu dibahas. Selama dia tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka hukum asalnya sebagai seorang muslim, seorang mukmin tidak perlu dibahas lagi. Selama nampak dari dia hal-hal yang memang menunjukkan dia itu seorang muslim. Tapi ketika dia terjatuh di dalam pembatal-pembatal keislaman, maka hukum asalnya perlu dibahas. Maksudnya perlu dibahas kenapa? Ya, perlu dibahas karena menurut keterangan daripada Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam. Wajib bagi engkau untuk mengeluarkan dia dari Islam. Kita katakan, ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini fihi nadhar. Perlu lagi penelitian, pembahasan yang rinci. Maksudnya apa? Telah berlalu kepada kita kaidah bahwa berlaku ada udzur bil jahal. Ya. Maka dari itu ketika seorang dia terjatuh dalam salah satu dari pembatal keislaman, apakah langsung dia dikeluarkan dari Islam? Atau perlu tahapan-tahapan? Kalau berdasarkan kaidah yang telah kita katakan, yang ma'ruf di kalangan ahlu sunnati wal jamaah, bahwa seseorang yang terjatuh di dalam salah satu pembatal-pembatal keislaman, maka sebelum dijatuhkan vonis bagi dia, ada 2 tahap yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama, menghilangkan dari dia penghalang. Ya, pastikan bahwa penghalang-penghalang untuk dijatuhkan vonis itu sudah tidak ada lagi. Dan yang kedua apa? Yang kedua apa? Terpenuhi syarat-syarat. Terpenuhi syarat-syarat. Ya. Lah salah satu penghalang itu apa? Salah satu penghalang dalam penjatuhan vonis itu adalah jahil. Adalah apa? Jahil. Maka jahil ini butuh pembahasan juga. Apakah semua kejahilan itu berudzur atau ada kejahilan yang tidak berudzur? Kalau kita merujuk kepada penjelasan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Kashfu Syubuhat, antum pernah belajar Kashfu Syubuhat? Di dalam syarah Kashfu Syubuhat, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah membagi kejahilan itu menjadi 2. Ada orang yang jahil itu berasal dari dirinya sendiri, yaitu karena dia meremehkan. Dalam pengertian ada sarana untuk orang ini dia keluar dari kejahilan. Ada majelis ilmu, ada radio, ada televisi, ada majalah, ada koran, ada buletin, ada semuanya, bahkan dakwah ada, tapi dia tidak mau. Dia tetap bersikukuh dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak mau menerima itu semua. Maka dia jahil. Maka kejahilan ini berasal dari dirinya apa bukan? Dari dirinya. Ada kejahilan yang memang berasal dari faktor eksternal. Maksudnya apa? Maksudnya orang ini punya semangat untuk belajar, punya kesungguhan untuk belajar, ya, pengen tahu, tapi tidak ada sarana untuk dia belajar. Paham ya? Orang yang Islam, dia 3 abad yang lalu mungkin Islam masuk di negerinya, tapi setelah itu tidak berkesinambungan sehingga mereka turun-temurun di negeri tersebut sebagai seorang Islam, tetapi sama sekali tidak ada dakwah kepada mereka. Maka mereka masih berislam dengan Islam tradisional,
tapi mereka jahil tentang Islam itu sendiri, dalam kondisi memang tidak ada dakwah yang sampai kepada mereka. Maka kejahilan ini berasal dari faktor eksternal apa internal? Eksternal. Nah, kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin, kejahilan itu ada dua seperti ini, ada dua. Nah, kalau kejahilan yang bentuk seperti ini, kalau yang bentuk kejahilan itu datang dari diri sendiri, itu cenderung mayoritas para ulama mengatakan tidak ada udzur. Tidak ada apa? Udzur. Kalau kejahilan yang berasal dari faktor eksternal, maka ini ada udzur. Ini ada apa? Ada udzur. Seperti orang baru masuk Islam, kemudian dia belum tahu kalau sholat itu wajib, atau belum tahu tentang hukum-hukum Islam, lalu dia lakukan. Atau dia dari wilayah yang lain, dan ini pembahasan sendiri. Tapi itulah gambaran. Mafhum ya ikhwan? Paham ya? Taib. Kemudian syarat yang lain, penghalang yang lain. Penghalang yang lain itu adalah takwil. Takwil. Seseorang itu punya penakwilan terhadap nas. Punya penakwilan. Penakwilan yang dibolehkan. Takwil itu ada takwil yang tidak dibolehkan, ada takwil yang dibolehkan. Takwil yang dibolehkan itu takwil yang kalau kita lihat itu masih ada sudut-sudut, masih ada kemungkinan-kemungkinan yang memang bisa mengarah ke situ. Paham ya? Tapi takwil yang tidak dibolehkan itu adalah takwil yang sama sekali tidak ada sisi-sisi pendalilan yang membolehkan. Nah, itu takwil yang tidak dibolehkan sama sekali. Iya. Nah, kemudian ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Apabila seseorang dia melakukan yang demikian itu, maka dan telah hilang darinya, kita berikan catatan, telah hilang dari dia penghalang-penghalang dan terpenuhi syarat-syarat, maka boleh bagi orang ini dijatuhi hukuman vonis bahwa dia keluar dari Islam. Selama tidak, maka dia tetap berada pada kondisi sebagai seorang Islam, hanya saja karena terkumpul pada dua orang ini, pada orang ini keislaman dan keimanan, maka kita katakan dia Islam tetapi tidak sempurna keimanannya. Taib. Berkaitan dengan penolakan terhadap kitab Allah Azza wa Jal, ini disebutkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali bahwasanya orang yang menolak ayat-ayat Allah atau orang yang menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua. Pertama, terkait dengan ayat Allah Azza wa Jalla. Dia mengimaninya, dia meyakininya, tetapi dia sendiri merasa bahwa tidak sanggup untuk mengamalkannya. Mafhum ya? Paham ya? Maka orang seperti ini kafir apa tidak kafir? Tidak. Seperti apa? Seperti ibu-ibu yang tidak mampu mengamalkan syariat poligami. Ya. Wah, ini kamu tolak syariat Allah nih, tidak bisa kafir nanti. Bukan, jangan buru-buru mengkafirkan dia. Ya. Dia bukan menolak ayat Allah Azza wa Jal. Ya, dia mengimaninya. Dia mengimaninya dengan keimanan yang baik. Dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dia tahu bahwa Allah itu suruh menikah wanita yang pantas itu 2, 3 atau 4. Kalau tidak bisa maka 1 saja. Dia tahu itu. Tapi anak ini lemah Ustaz, anak belum mampu, anak aduh bisa gila anak ini. Ya, maka orang ini apa? Dia kafir apa tidak? Dia tidak kafir. Hanya saja ya perlu dia dididik. Dia dididik agar dia bisa menerima syariat Allah Azza wa Jalla. Terlepas nanti diamalkan apa tidak ya itu urusan lain. Itu urusan lain. Tetapi urusan penerimaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, ya. Sama dengan saya mengimani kewajiban haji Ustaz, tapi saya belum bisa haji. Nah, ini juga salah. Ya, dia harus dididik supaya dia memahami, menerima setiap syariat yang Allah Azza wa Jal syariatkan itu. Nanti dia ditakdirkan oleh Allah mengamalkan atau tidak mengamalkan, ala kulli hal dia mengimani dan dia meyakininya. Dia mengimani tentang kewajiban haji. Nanti kalau dia masih fakir belum haji tidak apa-apa. Ya, yang penting asal jangan dia menolak syariat tersebut. Begitu juga dia meyakini tentang syariat poligami, dia meyakini kebenarannya, dia tahu, dia menerima. Itu khair. Tapi dia belum bisa mengamalkan, ya itu urusan lain nanti, itu urusan lain. Nah, mafhum ya ikhwan. Tapi kalau kemudian yang kedua, dia menolak ayat Allah Azza wa Jal. Dia tahu ayat itu. Tapi dia menolaknya karena menurut dia tidak sesuai lagi dengan zaman. Ya,
tidak sesuai dengan zaman, kondisi sudah berubah. Ya, dalam kondisi seperti ini, orang ini apabila dia menolak ayat Allah Azza wa Jalla dengan konsep yang demikian, maka dia terjatuh dalam kemurtadan. Dia terjatuh dalam apa? Kemurtadan. Baik. Yang kedua, menolak hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penolakan yang pertama adalah orang yang menolak hadis-hadis yang masih disangkakan. Maksudnya begini, kan hadis itu perkara sahih dan tidaknya sebahagian besar hadis itu kan perkara yang dhon, artinya perkara ijtihadnya para ulama. Sehingga kadang-kadang seorang imam mensahihkan sebuah hadis, ada imam yang lain dalam pandangan dia hadis itu dhaif. Paham ya, ikhwan? Paham ya? Sehingga kalau antum nanti bertengkar tentang masalah baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, itu antum bertengkar bisa sampai hari kiamat, tidak selesai. Mafhum ya ikhwan? Kenapa? Karena ini ijtihad para ulama dalam mensahihkan dan mentad'ifkan hadis, itu kadang-kadang dia berada di bab ijtihad. Mafhum? Paham ya? Nah, kalau bab ijtihad itu bab yang tidak mutlak. Paham maksud saya? Ya? Terkadang seorang imam memandang hadis ini sahih. Seperti ana beri contoh. Syekh Albani rahimana wa rahimahullah memandang hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha yadayhi qabla rukbatih." Apabila salah seorang dari kalian duduk sujud, maka jangan dia turun seperti duduknya unta, tetapi hendaklah dia meletakkan kedua tangan dulu kemudian kedua lututnya. Kata beliau hadis ini sahih. Kata Al-Alama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadis ini maklub, terbalik. Hendaklah dia meletakkan kedua lututnya dulu baru kedua tangannya, begitu baru benar. Karena lututnya unta mana, kakinya unta mana, tangannya unta mana. Jadi kalau antum perhatikan unta duduk tuh depan dulu tak baru belakang. Jadi kalau tangan unta yang bagian depan berarti hadis ini terbalik, begitu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Mafhum ya? Paham maksud ana? Tapi ini satu contoh. Maka ana katakan dalam tashih dan tad'if hadis itu dalam sekian banyak hadis itu perkara ijtihadiyah. Nah, kalau seseorang dia menolak hadis yang masih dalam ijtihadiyah dengan prasangka dia, takwil dia, maka ini tidak kafir. Paham ya, ikhwan? Tapi kalau dia menolak hadis itu yang mutawatir kesahihannya, atau dia menolak hukum syariat yang telah diijma'kan oleh para ulama, maka itu hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir. Mafhum? Sampai di sini paham? Sampai sini paham ya ikhwan? Taib. Sekali lagi ana ulang. Kalau seseorang menolak satu hukum syariat yang masih dhon, masih prasangka, ihtimal, atau dia menolak satu hadis yang masih ada ihtimal, yang dia bersifat ijtihadiyah, ya dengan takwil dia, maka ini tidak dikatakan kafir. Paham ya? Seperti apa? Seperti para ulama yang menolak hadis tentang qunut subuh. Dia menolak hadis qunut subuh, jumhur ulama, ahlul hadis. Sementara madhab Syafi'iyah menerima hadis tersebut. Karena menurut mereka hadisnya hasan sebagaimana keterangan Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Iya. Pertanyaan, apakah jumhur yang menolak hadis ini dikatakan kafir? Tidak. Lah bagaimana konsep ucapan Al-Imam Al-Barbahari? Kita katakan ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini penjelasannya adalah sebagaimana yang Anda katakan tadi, bahwa kalau penolakan terhadap hadis-hadis yang masih bersifat dhon, ijtihad, dengan penakwilan, maka itu tidak dikatakan apa? Kafir. Paham ya ikhwan? Karena apa? Ya karena soal ijtihad itu kan kaidah. Antum belajar qawaid fikih, yakni al-ijtihad la yunqadhu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Jadi tidak bisa antum pakai ijtihadnya seorang imam fulan untuk mengatakan kafirnya ijtihad seorang imam. Tidak bisa. Paham ya? Paham ya? Karena ijtihad itu punya status hukum yang sah, kekuatan hukumnya sama. Iya. Nanti kalau yang membatalkan itu adalah nas-nas. Iya. Baik. Namun kalau dia menolak hadis-hadis Rasulullah yang mutawatir, atau dia menolak hukum yang sudah menjadi ijma di dalam syariat, nah ini baru dikatakan apa? Kafir. Paham ya ikhwan? Mafhum ya?
Taib. Sampai di sini ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.